kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sofi Kurotul Aini, Zalfa Talita, Salma Hasna, Safa Rasmi, dan Rahma Sari Arba'ah akan menjelaskan nomor 5.1 nomor 5 yang akan dijelaskan oleh Zalfa. Misalkan F didefinisikan F didefinisikan untuk setiap X di R, X tidak sama dengan 2, dengan Fx sama dengan X kuadrat plus X min 6 per X min 2, dapatkah F didefinisikan di X sama dengan 2, sedemikian sehingga F kontinu di titik tersebut. Untuk premisnya adalah misalkan F didefinisikan untuk setiap X di R, X tidak sama dengan 2, dengan Fx sama dengan X kuadrat
plus X min 6 per X min 2 akan ditunjukkan F dapat didefinisikan di titik X sama dengan 2, sedemikian sehingga F kontinu di titik tersebut. Untuk pembuktiannya, F didefinisikan untuk setiap X di R, X tidak sama dengan 2, dengan Fx sama dengan X kuadrat plus X min 6 per X min 2. Misalkan Gx sama dengan X kuadrat plus X min 6, dan Hx sama dengan X min 2 untuk setiap X di R, maka kita tidak dapat menggunakan teorema 4.2.4 bagian B untuk mengevaluasi limit dari Gx per Hx untuk X menuju 2, karena H besar sama dengan limit untuk X menuju 2 dari Hx sama dengan limit X menuju 2 dari X min 2. Sama dengan 2 dikurang 2, yaitu 0. Namun, jika X tidak sama dengan 2, maka X kuadrat plus X min 6 per X min 2 sama dengan, untuk pembilangnya difaktorkan menjadi X min 2 dikali X plus 3 per X min 2 sama dengan X plus 3. Oleh karena itu, limit X menuju 2 dari X kuadrat plus X min 6 per X min 2 sama dengan limit X menuju 2 dari X plus 3. Bisa dituliskan menjadi limit X menuju 2 dari X ditambah limit X menuju 2 dari 3. Sama dengan 2 ditambah 3, yaitu 5. Perhatikan bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x min 6 per x min 2 memiliki limit pada x sama dengan 2. Sehingga limit x menuju 2 dari x kuadrat plus x min 6 per x min 2 sama dengan 5. Karena nilai limit ada, maka kita dapat menunjukkan f kontinu dengan mendefinisikan fx sama dengan x kuadrat plus x min 6 per x min 2 untuk x tidak sama dengan 2, dan fx sama dengan 5 untuk x sama dengan untuk x sama dengan 2. Sehingga F2 didefinisikan sebagai 5 sama dengan limit untuk x menuju 2 dari x kuadrat plus x min 6 per x min 2. Dari Rimak 1 terbukti bahwa fx sama dengan x kuadrat plus x min 6 per x min 2 kontinu dan terdefinisi di titik x sama dengan 2. Oke, ada yang mau komentar dulu sebelum saya komentari? Komentar atau bertanya ke temannya, silakan. Kalau nggak ada, coba ke awal pembuktian, coba. Nah, oke, stop. Nah, ini supaya nggak terlalu ngulang, ini di pembuktian ini kan sudah, bentar, annotation, ini ditulis diketahui aja. Diketahui, F didefinisikan, oh ya, ini lebih tepatnya kalian pakai kata sebagai, bukan dengan ya. Kemudian, oke. Terus lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini kurang ya kurungnya. Kalau nggak kalian kurung, yang kena limit cuma si X. Oke, halaman berikutnya.
Tadi kayaknya nggak ada. Nah, karena nilai limit ada ini di mana? Siapa ini yang jawab? Rahma? Nilai limit ada itu pada nilai limit ada di mana? Nilai limit siapa dan di mana? Ini suara saya kedengaran kan ya? Kok nggak ada yang jawab? Terdengar, Bu. Jadi nilai limit siapa dan di mana yang ada? Berarti nilai limit X menuju 2 dari fx ya, Bu? Boleh. Atau kalau mau kayak gini apa? Nilai limit dari F, itu ya, dari F untuk X menuju 2 ada. Maka kita dapat menunjukkan F continue di mana? Pada titik X sama dengan 2 dengan cara mendefinisikan itu Fx memang itu jika X-nya sama dengan 2, X-nya tidak sama dengan 2 dan sama dengan 5 kalau X-nya sama dengan 2. Sehingga F2 sama dengan 5, oke. Oke, silakan dilanjut ke kelompok berikutnya. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustina Elvianti MSI selaku dosen mata kuliah pengantar analisis real 2. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nanira Anissa Fitri, Aras Yusaleha, Dela Rahmania Iswansyah, Nur Laila Asriliani, dan Ninda Rizky Nur Aida akan mempresentasikan beberapa soal yang sudah kami kerjakan. Selanjutnya soal pertama akan dipaparkan oleh Nanira, kepadanya dipersilakan. Ya, di sini ada soal 5.1 nomor 6, misalkan A subhimpunan bilangan real dan misalkan Subhimpunan himpunan bilangan real. Misalkan A subhimpunan bilangan real dan misalkan F fungsi yang memetakan A ke bilangan real kontinu. Bukan bilangan itu, R itu bukan bilangan, tapi himpunan bilangan. Misalkan A subhimpunan bilangan. Kalau enggak kamu R aja bacanya, biar ringkas. Ya. Misalkan A subhimpunan bilangan real dan misalkan F fungsi yang memetakan. Subhimpunan dari himpunan bilangan real. Subhimpunan dari himpunan bilangan real kontinu di titik C. Tunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari. Kamu ulang lagi dari awal. Misalkan A adalah subhimpunan dari himpunan bilangan real. Misalkan A adalah subhimpunan dari himpunan bilangan real dan misalkan F fungsi A ke bilangan real kontinu dari himpunan A ke himpunan bilangan real. Dan F fungsi dari A ke himpunan bilangan real. Dari himpunan A ke himpunan bilangan real. Misalkan A adalah F adalah ulang lagi ambil nafas, ulang lagi dari awal. Misalkan A adalah subhimpunan bilangan real dan dari himpunan bilangan real. Misalkan A adalah subhimpunan dari bilangan real. Himpunan bilangan real. Misalkan A adalah subhimpunan dari himpunan bilangan real dan misalkan F fungsi dari A ke himpunan bilangan dari real. himpunan A. Dari himpunan A ke himpunan bilangan real kontinu di titik C di A. Tunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat lingkungan delta dari C sedemikian sehingga jika X, Y di A dan lingkungan delta dari C, maka mutlak Fx kurang Fy kurang dari epsilon. Pembuktiannya,
premisnya, misalkan A subhimpunan dari himpunan bilangan real dan F fungsi dari himpunan A ke himpunan bilangan real kontinu pada titik C di A. Akan dibuktikan, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat lingkungan delta dari C, sedemikian sehingga jika X, Y di A dan lingkungan delta dari C, maka mutlak Fx kurang Fy kurang dari epsilon. Pembuktiannya, kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0, karena F kontinu di C, maka berdasarkan definisi 5.1.1, terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika X di A dan mutlak X min C kurang dari delta, maka mutlak Fx kurang Fc kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya, untuk setiap X, Y di A dan lingkungan delta dari C, akan dibuktikan mutlak Fx kurang Fy kurang dari epsilon. Nah, mutlak Fx kurang Fy sama dengan mutlak Fx kurang Fy ditambah Fc, mutlak Fx kurang Fc ditambah Fc dikurang Fy. Lalu kita gunakan ketasamaan segitiga, menjadi kurang dari sama dengan mutlak Fx kurang Fc ditambah mutlak Fc kurang Fy. Kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat lingkungan delta dari C sedemikian sehingga jika X, Y di A dan lingkungan delta dari C berlaku mutlak Fx kurang Fy kurang dari epsilon. Oke, silakan dikomentari oleh teman-temannya atau silakan bertanya ke kelompok 5 sebelum saya yang komentar. Sebaiknya kalian yang komentar. Kalau saya yang komentar, nanti saya yang tambah pintar. Misalnya bertanya kenapa ngambilnya kayak gitu, kenapa cara pembuktiannya kayak gitu, atau ada yang kurang nggak pembuktiannya, tahapannya. Kalian ngomong apa aja, kalian tuh nanya, atau kalian komentar, itu masuk poin keaktifan ya, silakan lapor aja ke PJ-nya masing-masing. Yang saya nilai itu bukan kalian benar atau salah, tapi keberanian kalian yang dinilai. Kira-kira ada yang kurang nggak? Ini di halaman ini cuma ada Fx dikurang Fc. Ada yang mau komentar? Kalau nggak, saya tunjuk loh. Ibu, Silakan. saya definisi 5.1.1. Nah, itu kan di definisinya itu maka jarak dari Fx dikurang Fc itu kurang dari epsilon. Terima kasih, Bu. Tadi yang paling terakhir kamu ngomongnya apa? Suaranya mulai menghilang. Yang epsilon per 2-nya, Bu. Oh, silakan dijawab dulu sama kelompok 5. Untuk yang epsilon per 2, kan ini di sini kita akan membuktikan mutlak Fx kurang Fy kurang dari epsilon. Nah, terus kita gunain definisi 5.1.1, jika epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika X di A, mutlak X min C kurang dari delta. Nah, di sini kan untuk lingkungan delta dari C-nya ada mutlak X min C kurang dari epsilon per 2 sama mutlak Y min C kurang dari delta per 2. Makanya mutlak X min C kurang dari delta. Nah, jadi mutlak X min FC-nya juga kurang dari epsilon per 2 gitu, biar dapetin
epsilon di akhirnya. Oke, temennya kan tadi, sorry, yang nanya tadi siapa? Yuni, Bu. Oke. Tadi Yuni nanya kenapa epsilon per 2 ya, Yuni ya? Kenapa bisa epsilon per 2 ya? Ini bukan yang tanya. Bentar. Notisnya mana? Kamu nanya ini bukan sih tadi? Kenapa bisa itu bukan? Iya, betul, Bu. Coba balik lagi soalnya apa sih tujuan kita itu apa? Kita ingin mencari V delta C-nya malah kan? Jadi apa sih kalau kita punya fungsi, itu kan dia sebenarnya kalau kita punya fungsi kontinu gitu, misalkan apa ya, misalkan di sinilah dia, misalkan di sini C. Kalau misalkan saya awalnya ngambil epsilon segini, sini saya ambil epsilon. Kira-kira delta saya paling, boleh nggak saya ngambil delta segini? Boleh nggak saya ngambil delta segini? Sorry, mana yang beda warnanya? Ini. Mana yang belum kuning? Boleh nggak di bawah saya ambil delta segini? Coba perhatikan kalau saya tarik ke atas, ini kan, ini adalah, anggap ini adalah lingkungan delta dari C. Nah, kalau hasil petanya si V delta C, kalau digambar yang ini nih, keluar nggak dia dari garis ungu itu? Sementara si V delta epsilon itu cuma sampai sini aja. Nah, ini kan sampai jadi ke sini dia jadinya. Ini adalah lingkungan mana tadi ya, sampai sini. Sampai sini. Sementara ini adalah lingkungan hasil lingkungan dari si V delta C itu. Ini lingkungan suatu epsilon dari V delta C. F V delta C. Keluar nggak dia dari si garis ungu? Kan kalau yang ungu kan seharusnya ini doang. Tadi kan awalnya saya ngambil epsilon di sini. Saya ngambil epsilon sepanjang ini doang nih, sepanjang yang ini. Jadi kan kalau mau ke fungsinya berarti kan dia cuma sepanjang ini doang nih. Yuni, saya tanya boleh nggak Yuni saya ngambil delta segini? Boleh ya, Bu, keluar. Syaratnya apa? Coba jangan pakai definisi 511, coba pakainya yang teorema setelah itu. Kalau mau pakai bahasa epsilon adalah, dia bilang apa? Kalau kita ambil sembarang epsilon di sini, akan ada lingkungan delta dari C, sehingga kalau kita ambil sembarang unsur di sini, di lingkungan delta ini, maka nilai fungsinya tetap berada dalam lingkungan yang ini. Berarti dia tetap di garis ini. Sementara kalau saya ambil titik di sini, saya ambil titik, misalkan X di sini. Berarti kan fx-nya berapa itu? Fx-nya ini kan? Apakah fx itu ada di lingkungan ini, di lingkungan yang ini nggak dia? Yang umum ini nggak dia? Sorry, ini kalian kelihatan kan saya annotation ya? Kelihatan, Bu. Oke. Ada nggak fx di area yang ungu itu nggak dia? Nggak termasuk. Enggak. Ini fx-nya nggak ada di area yang ungu. Nggak ada di lingkungan epsilon si fc. Kan fc itu lingkungan epsilonnya yang ungu ini nih, yang ini. Kalau di garis sumbu Y dia yang ini, atau kalau di grafik fungsi dia yang ini. Jadi pada intinya adalah kalau kita ngambil epsilon, nilai delta yang ada itu sebenarnya bergantung kepada epsilonnya. Jadi kalau kita ambil sembarang ini tadi kalau ambil sembarang epsilon per 2, nanti lingkungan untuk si X akan ada lingkungan delta. Kalau ini kan dia epsilon per 2. Sehingga jarak dari fx ke fc itu kurang dari epsilon per 2. Kenapa boleh epsilon per 2? Yang penting kan dia besar dari 0, ya nggak masalah. Intinya adalah
nilai delta yang ini bergantung kepada nilai epsilonnya kayak gini. Ini ya kalau kayak yang gambar ini, kalau epsilonnya kita persempit kayak gitu. Ya udah berarti deltanya itu paling ya ini. Delta itu paling panjang ya segini. Yang bawah ini paling panjang. Kalau tadinya yang ini, misalkan awalnya ini gitu ya, ini deh misalnya. Awalnya segini nih epsilonnya, kita ambil lingkungan epsilonnya. Ternyata delta yang terdapat itu juga lebar. Ternyata ini kita bisa ngambil delta selebar ini. Lingkungan delta selebar ini. Jadi nilai kalau ada epsilon, nanti akan ada delta epsilon gitu. Sehingga kalau si X-nya ada, kalau X itu ada di lingkungan delta epsilon, maka si Fx, akan ada di lingkungan V delta dari C gitu, maka si Fx akan ada di lingkungan V epsilon dari si Fc. Jadi kalau ini epsilon per 2 ya sah-sah aja, yang penting kan dia bilangan yang positif. Ya delta yang terdapat pun ya delta yang bergantung kepada si epsilon per 2. Oke, ada yang cukup jelas nggak Yuni, atau ada yang mau dikonfirm lagi? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, terus ada yang kurang nggak menurut kalian? Coba, kan ini kelompok 5 nulis ini, coba halaman berikutnya apa? Nah, Y ditulis nggak sebelumnya di halaman sebelumnya? Ini kan kalian ujuk-ujuk ada ini kan? Ujuk-ujuk ada. Kalian kan pakai ini nih, ini dasarnya dari mana dia kecil dari epsilon per 2? Yang baru ada dasar ini kan? Jadi di halaman sebelumnya, tambahkan ini. Nah, jadi jika XY ini, sebenarnya ini bisa diwakili. X min C kecil dari delta itu artinya apa sih? Ini ekivalen dengan apa? Pernyataan ini. X konvergen ke C. Enggak. Ini, misalkan ini saya punya ini C. Terus saya ambil, kan jarak dia, ini misalkan X. Jarak dari X ke C, katanya kecil dari delta. Misalkan ini adalah lingkungan delta. Ini adalah lingkungan delta dari si C. Berarti X-nya ada di mana dia? Di lingkungan delta C. Ya, berarti ini pernyataan ini, yang ini X, jarak dari X ke C itu kecil dari delta, sama saja mengatakan bahwa si X itu ada di lingkungan ini, si delta C. Jadi langsung aja, dan dia syaratnya, karena dia juga, selain dia ada di lingkungan delta, dia juga harus berada di domainnya si F. Ya udah, langsung aja ini jika X dan Y elemen diiris lingkungan V delta C. Nah, deltanya ini biar spesifik, tulis saja. Delta yang bergantung kepada epsilon per 2. Gitu. Maka si Fx kurang Fc kecil dari epsilon per 2 dan apa? Dan Fy akan kurang dari epsilon per 2. Baru lanjutin gitu. Ya, ini berarti ini udah nggak perlu. Selanjutnya, ke halaman berikutnya langsung perhatikan aja. Coba next. Nah, di sini tambahkan aja di sini perhatikan. Fx min Fy gitu. Ini tadi alasannya apa? Kesamaan segitiga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum dilanjut atau dipindah ke kelompok lain? Untuk memahami itu ya, kalau saya sih cara saya pakai gambar gitu ya, kayak gini. Saya gambar untuk memahami apa sih maksudnya jarak dari X ke C itu kecil dari delta. Terus apa sih maksudnya untuk setiap epsilon besar dari 0 ada delta. Demikian sehingga kalau jarak dari X ke C kurang dari
dari jarak dari X ke C kurang dari delta, atau perkataan lain kalau X itu ada di lingkungan V delta C, maka akibatnya si Fx ada di lingkungan epsilon dari Fc. Nah, kalau saya gambar dulu. Kalau kita bisa gambar, nanti otomatis kita bisa definisi detailnya kita hafal. Silakan dilanjut ke kelompok berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Gustina. Waalaikumsalam, suaranya putus-putus. Halo, sudah terdengar? Suaranya terdengar tapi putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Gustina Elvianti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real 2. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bu Handika Prayuga, Nur Hafiza, Reza Agustina, Rizka Alfiah, Dea Putri Dewi, kan pembahasan soal 5.1 nomor 13. Langsung saja pembahasan akan dijelaskan oleh Dea Putri Dewi. Kepadanya dipersilakan. Misalkan A subset dari R. Titik C elemen R dikatakan titik kumpul. Nomor 13, soalnya didefinisikan G memetakan RKR dengan GX sama dengan 2X untuk X rasional, dan GX sama dengan X plus 3 untuk X irasional. Cari semua titik di mana G continuous. Premisnya itu misalkan G memetakan RKR dengan GX sama dengan 2X untuk X irasional, dan GX sama dengan X plus 3 untuk X irasional. Akan dicari semua titik di mana G continue. Penyelesaiannya, misalkan C elemen dari R adalah titik continue dari G, maka karena bilangan rasional dan irasional terdapat di R, maka kita dapat menemukan barisan Xn subset dari bilangan rasional dan barisan Yn subset dari bilangan irasional konvergen ke C. Untuk Xn mendekati C, Gc sama dengan limit dari Gxn untuk N mendekati tak hingga sama dengan limit dari 2Xn untuk N mendekati tak hingga, sehingga diperoleh 2C. Dan untuk Yn mendekati C, Gc sama dengan limit dari Gyn untuk N mendekati tak hingga, sama dengan limit dari Yn plus 3 untuk N mendekati tak hingga, sehingga diperoleh C plus 3. Sehingga diperoleh dari kedua hasil yang tadi kita peroleh, 2C sama dengan C plus 3. Lalu kedua ruas kita kurangkan dengan C, sehingga diperoleh C sama dengan 3. Oleh karena itu, jika G continue di C, maka haruslah G continue di 3. Sudah? Belum, Bu. Akan ditunjukkan bahwa G continue di C sama dengan 3. Mutlak dari Gx min Gc sama dengan mutlak dari Gx min 6. Sama dengan untuk X elemen bilangan rasionalnya itu kita punya mutlak dari 12X min 6.
Dan untuk X elemen dari bilangan irasionalnya kita punya mutlak dari X plus 3 min 6. Sama dengan untuk yang X elemen bilangan rasional kita peroleh 2 mutlak X min 3, dan untuk yang X irasional mutlak dari X min 3. Kurang dari sama dengan mutlak X min 3. Kita misalkan delta, yang ini misalkan delta sama dengan epsilon, harusnya ini epsilon. Maka untuk setiap X, subset dari R dengan mutlak X min 3 kurang dari delta. Berlaku mutlak dari Gx min G3 kurang dari sama dengan mutlak dari X min 3 kurang dari delta sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 adalah sebarang, maka dapat kita simpulkan bahwa G kontinu di titik C sama dengan 3. Kita misalkan juga C tidak sama dengan 3. Asumsikan C itu adalah bilangan irasional. Berdasarkan teorema 2.4.8, maka terdapat barisan bilangan rasional, yaitu barisan Rn, sedemikian sehingga Rn mendekati C. Perhatikan bahwa Rn rasional untuk setiap n elemen n dan C irasional. Maka kita peroleh GRn sama dengan 2Rn dan GC sama dengan C plus 3. Kemudian karena C tidak sama dengan 3, maka kita peroleh limit dari GRn sama dengan limit dari 2R. Sama dengan 2C tidak sama dengan C plus 3, sama dengan GC. Berdasarkan teorema 6, maka C tidak kontinu di C yang irasional. Kemudian kita asumsikan C-nya ini rasional. Berdasarkan korolari 2.4.9, maka terdapat barisan bilangan irasional alfa n yang konvergen ke C. Maka diperoleh G alfa n sama dengan alfa n plus 3 dan GC sama dengan 2C. Kemudian karena C tidak sama dengan 3, maka limit dari G alfa n sama dengan limit dari alfa n plus 3 sama dengan C plus 3 tidak sama dengan 2C sama dengan GC. Berdasarkan teorema 5.1.3, maka G tidak kontinu di bilangan rasional C tidak sama dengan 3. Silakan yang lain dikomentari dulu, atau silakan komentar atau bertanya. Silakan yang lain dikomentari kenapa jawabannya begitu.
Coba dari awal lagi, coba pelan-pelan. Oke, yang ini nggak usah ini makanya nggak usah. Ini makanya nggak usah, langsung aja. Karena bilangan rasional dan irasional terdapat di R. Nah, itu alasannya, dasarnya apa ini? Kita dapat menemukan barisan XN dan YN itu, yang konvergen ke C ini dasarnya apa? Teorema apa ini? Teorema? Lema gitu? Nanti cari tahu itu ya. Iya, Bu. Terus pindah halaman. Ibu, maaf, saya mau bertanya. Sebenarnya saya masih bingung, Bu. Ini bisa diituin ke halaman selanjutnya nggak, Bu? Atau ini kalian punya versi makalahnya nggak? Biar kalau makalah kan dia lebih ini ya, kelihatan semua jawabannya dalam satu layar. Oke, silakan. Ibu, saya sebenarnya masih bingung, Bu. Ini yang kedua, yang misalkan C tidak sama dengan 3, itu kenapa dia diasumsikan C-nya itu irasional, Bu? Kan C itu bilangan real ya. Mm-mm. Kalau bilangan real kan kemungkinannya dia rasional atau tidak rasional kan. Itu maksudnya pandang dua kasus itu sebenarnya. Oh, jadi dipandang dua kasus gitu ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Silakan yang lain kalau mau nanya dulu sebelum saya lanjutin komentarnya. Ini kenapa ditulis kayak gini? Kita akan punya GC sama dengan limit dari barisan GXN itu kalau apa? Kenapa kita bisa nulis GC sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari GXN, atau itu sama saja dengan mengatakan bahwa GC itu adalah nilai limit dari barisan GXN.
Karena C-nya apa? Karena C-nya diasumsikan sebagai apa? Yang jawab nggak mesti kelompok, ini kelompok berarti ya, kelompok 6. Yang lain juga boleh. Silakan. Kenapa? Kita bisa menulis bahwa GC itu sama dengan sebagai nilai limit dari barisan GXN. Ini kan sama saja mengatakan bahwa limit dari barisan GXN sama dengan GC. Yang ini sama saja mengatakan bahwa limit dari barisan GYN sama dengan GC. Pertanyaan saya, kenapa kita bisa menulis seperti itu? Karena modal kita apa? Karena misalkan C-nya itu titik kontinu dari G. Ya. Oke, kita punya sifat apa sih? Kalau C kontinu di titik kontinu dari G, artinya apa? Di yang kriteria barisan untuk kekontinuan fungsi, bilang apa? Dia bilang apa? Oke, G itu kontinu di C jika apa? Kontinu di C jika apa? Coba buka buku Bartolnya. Atau kalian nulis nggak di landasan teori yang berkaitan dengan kriteria kekontinuan, kriteria barisan untuk kekontinuan, nulis nggak kalian di landasan teori? Jika setiap barisan XN di A yang konvergen ke C memenuhi sifat bahwa barisan F di barisan XN juga konvergen ke FC. Oke. Kan teoremanya ini kan, G itu kontinu di C jika apa? Kalau XN itu konvergen ke C, maka apa? Si GXN akan konvergen ke GXN akan konvergen ke GC. Jadi yang tadi yang kalian bisa nulis tadi alasannya itu ya, karena si kekontinuan karena ini berdasarkan ini, karena C itu, karena si G itu kontinu di C, maka yaitu berdasarkan kriteria barisan untuk kekontinuan itu di 513 kita punya ini. Ini nulisnya jangan kayak ini ya, karena bukan nulisnya gini aja, karena XN, ini kan dibacanya XN menuju C itu dibacanya adalah, XN panah C itu dibacanya adalah karena barisan XN konvergen ke C, dan barisan YN konvergen ke C, maka berdasarkan kriteria barisan untuk kekontinuan yang 513, diperoleh yang ini, si GC sama dengan ujung-ujungnya GC itu adalah nilai limit dari barisan GXN dan GC itu juga nilai limit dari barisan GYN. Oleh karena itu kita peroleh ini. Terus yang udah yang di C-nya sama dengan 3 udah nggak usah ini sebenarnya, kan udah. Sekarang kan berikutnya yang kalian cek kalau C-nya tidak sama dengan 3. Ini sih sudah nggak perlu sebenarnya karena dari sini sudah cukup. Selanjutnya jika C-nya tidak sama dengan 3, pandang dua kasus. Pandang dua kasus. Pertama kalau si C-nya irasional, yang kedua kalau C-nya rasional. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak sebelum saya yang nanya? Saya izin bertanya. Ya. Jadi kan yang GC ketika XN menuju C itu 2C. Dan GC yang C plus 3 itu YN ketika YN menuju C. Kenapa 2C disamadengankan dengan C plus 3? Sedangkan kan mereka anggota yang berbeda, Bu.
yang satu rasional, yang satu irasional. Bentar, saya clear dulu. Kamu coba, kamu bisa annotation nggak? Kamu lingkari yang kamu tanya yang mana? Biar yang mau menjawab bisa fokus. Ini clear. Saya udah clear tapi belum all drawing. Ini kayaknya laptop. Oke. Coba dilingkar yang tadi yang nanya yang mana? Oh itu. Kan karena dua-duanya adalah GC. Berarti GC-nya kan ini kan GC. Ini kan GC. Draw. Ini kan GC ini. Pertama kita punya GC sama dengan 2C, kedua GC sama dengan C plus 3. Ya berarti haruslah C itu, karena G itu fungsi, berarti ya 2C harus sama dengan C plus 3. Kan nggak boleh kan, kalau fungsi itu kan nggak boleh. Kalau kita punya G itu adalah satu fungsi dari real ke real, kan nggak boleh si C ini selingkuh, kan nggak boleh kan? Nggak boleh gini kan, GC-nya kan nggak boleh berbeda. Kalau C-nya sama, ya nilai fungsinya harus sama. Berarti si 2C harus sama dengan C plus 3. Karena G-nya adalah fungsi, alasannya. Berarti itu ditambahkan ya alasannya kelompok 6. Karena G adalah fungsi dari R ke R, maka haruslah 2C sama dengan C plus 3. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, berikutnya. Misalnya di bagian yang irasional ini, kenapa si GRN sama dengan 2RN, sementara si GC sama dengan C plus 3? Terus kenapa G alpha N sama dengan alpha N plus 3, tapi GC-nya yang sama dengan 2C? Ada nggak yang bisa jawab? Kalau nggak ada, ya udah next kelompok berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Gustina Elvianti MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah pengantar analisis real 2 dan kepada teman-teman kelas 4A sekalian. Tiara, Putri Safira Utami, Ratna Safitri, dan Isabella Safitri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait soal nomor 10 subbab 5.1. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepadanya, saya persilahkan. Untuk soal nomor 5. Latihan 5.1 nomor 10, soalnya itu tunjukkan bahwa fungsi fx didefinisikan sebagai mutlak x itu kontinu di setiap titik C di R. Untuk pembuktiannya, premisnya yaitu misalkan fx didefinisikan sebagai mutlak x adalah fungsi nilai mutlak,
akan ditunjukkan fx didefinisikan sebagai mutlak x adalah fungsi kontinu di setiap titik C di R. Pembuktiannya pertama, ambil sembarang A, B di R, maka berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga, diperoleh persamaan satu yaitu mutlak A sama dengan mutlak dari A min B plus B, kurang dari sama dengan mutlak A min B plus B, kemudian yang B-nya ini dipindah ruaskan jadi mutlak A dikurang mutlak B, kurang dari sama dengan mutlak dari A min B. Next. Kemudian untuk yang persamaan keduanya, mutlak B sama dengan mutlak dari B min A plus A. Kurang dari sama dengan mutlak dari B min A ditambah mutlak A. Sama dengan min mutlak dari B min A kurang dari sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Sama dengan minus mutlak dari A min B kurang dari sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Maka dari ketaksamaan 1 dan ketaksamaan 2 yang tadi diperoleh minus mutlak dari A min B kurang dari sama dengan mutlak A dikurang mutlak B kurang dari sama dengan mutlak dari A min B. Ini berarti bahwa mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B kurang dari mutlak dari A min B yang kita definisikan sebagai persamaan ketiga, kemudian akan ditunjukkan bahwa fungsi dari fx sama dengan mutlak x kontinu di C di R. Diberikan sembarang epsilon lebih dari 0, maka dipilih delta sama dengan epsilon, sehingga dari ketaksamaan 3 yang tadi itu diperoleh mutlak dari jarak dari x min C kurang dari delta, yang artinya jarak dari fx dikurang jarak dari fx ke fc sama dengan jarak dari mutlak x dikurang mutlak c. Kurang dari sama dengan jarak dari x dikurang c. Kalau pakai kata jarak, kurangnya nggak dibaca. Kurangnya diganti dengan ke. Jarak dari x ke c, bukan jarak dari x kurang c. Oh iya, oke Bu. Kurang dari sama dengan jarak dari X ke C, maka hasilnya kurang dari sama dengan delta. Yang berarti sama dengan epsilon. Oleh karena itu, berdasarkan definisi 5.1.1, terbukti bahwa fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x adalah fungsi kontinu di setiap titik C di R. Silakan yang lain komentari dulu atau bertanya dulu sebelum saya yang komentar. Ada yang kurang nggak? Itu ada yang belum diambil kah? Silakan. Atau saya tunjuk nih kalau nggak ada yang inisiatif. Lugis, coba komentari Lugis. Komentar atau bertanya, silakan. Bentar, Bu. Kalau mau nanya ini paling untuk kelompok ini, itu yang di paling atas kan mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B, itu pembuktiannya kenapa kurang dari sama dengan A min B? Terima kasih. Silakan, kelompok B dijawab. Kalian pakai sifat apa itu bisa menyimpulkan itu? Izin menjawab, Bu. Kami menggunakan sifat dari ketaksamaan segitiga, sehingga dapat
ketaksamaan seperti ini, Bu. Terus karena ini mutlak A dikurang mutlak B, jadi mutlaknya kita ilangin gitu, Bu. Jadinya tinggal jarak dari A ke B, itu, Bu. Ingat sifat nilai mutlak. Kalau kita punya A, jangan saya pakai huruf lain deh. Sifat nilai mutlak apa sih? Kalau kita punya M, nilai mutlak M itu kurang dari sama dengan Y, itu jika dan hanya jika apa? Tadi M ya, Bu? Berarti M-nya itu kurang dari M-nya besar sama dengan kurang dari Y. Y yang kalian punya apa? M kalian apa? Y kalian apa? Berarti coba mundur ke halaman sebelumnya. Ya, kalian punya M-nya apa dulu? mutlak A dikurang mutlak B. Ini M, ini adalah Ya, min Y. Ini Y. Jadi kita punya apa? Ini akan sama. Jadinya apa? Ini logis? Ya, Bu. Jadinya apa? Menurut yang ini. Jadinya kan ini jadinya si M itu besar sama dengan min Y dan min Y dan kurang dari sama dengan Y. Jadinya apa? Menurut yang di atas ini. Jadinya apa? Si mutlak M? Mutlak M kurang dari sama dengan Y. Ya, mutlak M apa itu? Mutlak M itu ini, Bu. Apa sih tadi? Mutlak dari? Mutlak dari Y kurangi. Bukan, M-nya tadi ini. Mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B. Oh iya, mutlak dari A kurang dari Y-nya apa? Y-nya A min B. Ya, coba cek Mutlak kalau A min B. berikutnya. Sama nggak sama yang ditulis kelompok ini? Sama nggak logis? Sama, Bu. Oke, berarti udah bisa diterima? Ya, bisa diterima, Bu. Oke. Makasih, Bu. Oke, selanjutnya coba yang lain coba dimunculin lagi. Ada sih yang kurang, coba enggak yang tadi halaman yang tadi. Nah, silakan cari apa yang kurang. Menurut saya sih ada yang kurang. Coba apa yang kurang coba. Kurang ngambil, kurang apa? Ini kan baru ini akan ditunjukkan ini ya. Yang udah diambil apa kalian ini yang sudah kalian ambil? Epsilon lebih dari 0, Bu. Padahal kalian butuh apa saja? C-nya butuh nggak? Butuh ya, Bu. Butuh kan? Karena kan di C elemen R Semarang kan maunya. Berarti harus juga, berarti ini seharusnya kalian ini kan akan tunjukkan bahwa bentar, mana ini yang pennya. Ini titik dulu, berat titik. Terus di sini, kalau mau kata diberikan juga boleh, berarti tambahkan ini dan C elemen R sembarang. Gitu ya. Titik. Baru pilih delta sama dengan epsilon. Sehingga dari ketaksamaan segitiga diperoleh kalau X jarak dari X ke C-nya kurang dari delta, maka kita punya bahwa nilai mutlak fx dikurang fc itu karena tadi fungsi nilai mutlak, berarti si fx jadi mutlak x, si fc jadi mutlak c. Nah, terus berdasarkan ketaksamaan segitiga, yang ini akan kurang dari sama dengan x min c. Terus jarak dari x ke c itu sendiri, nah ini, tadi kita sudah punya ini. Kecil dong ini, ya, bukan kurang dari sama dengan dong. Ini kecil kan jadinya? Iya, Bu. Iya, harusnya kecil. Dari delta. Baru deltanya itu yang sama dengan epsilon. Terus tadi karena
ini kan sebenarnya kita awalnya udah punya kecil, ya udah berarti otomatis ya udah kalian nulisnya mending jangan kayak gini nulisnya. Sehingga dari kesamaan segitiga, jika ditulis dulu yang rapi diperoleh, jika yang ini, baru maka kalian nulisnya yang si fx kurang fj-nya ditulis di kanan, biar rapi gitu, biar kelihatan. Biar nanti dia kelihatan dia itu kecil dari epsilon. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan, karena dia kan sejajarnya sama si x min c kan jadinya, dari struktur penulisan. Dari jawabannya sih sudah oke, tapi dari segi struktur penulisannya aja yang dirapikan lagi. Oke, silakan dilanjut kelompok berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu berarti balik lagi kelompok 1 ya, Bu? Iya. Kelompok 1 langsung 5.2 aja. Baik, Bu. Nah, oke, melanjutkan salam dan hormat untuk Ibu Gustina Elvianti. Selanjutnya, bahasa nomor 13, latihan 5.2 akan dijelaskan oleh Ilman Gifari. Oke, di sini latihan nomor 13 pada bab 5.2. Ya, di sini suruh tunjukin bahwa f itu fungsi adiktif, fungsi kontinu adiktif di R jika Pada R. Pada R. Jika C-nya itu didefinisikan sebagai F1, buktikan bahwa Fx sama dengan Cx untuk semua X di R. Kemudian tunjukkan bahwa N itu petunjuknya. N itu artinya petunjuk. Petunjuk, buktikan bahwa R itu adalah bilangan rasional, kemudian FR sama dengan CR. Nah, premisnya bukan kemudian itu ya, diterjemahkannya kan itu ada kata if. Kalau if, kemudian kalau yang ketemu then, maka then itu bukan diterjemahkan sebagai kemudian, tapi maka. Jadi petunjuknya adalah, pertama tunjukkan bahwa jika R itu bilangan rasional, maka FR sama dengan CR. Jadi tidak semua then itu diterjemahkan dengan kemudian. Lihat dulu, kalau ada if sebelumnya berarti then itu jadinya maka. Jadi diulang ya, Bu? Boleh. Pertama, petunjuknya, tunjukkan bahwa jika R itu adalah rasional, bilangan rasional, maka FR sama dengan CR. Yang pertama, premisnya itu misalkan F ada fungsi adiktif kontinu pada R jika C-nya itu didefinisikan sebagai F1. Kalau udah di premis nggak ada jika lagi. Dan misalkan C sama dengan F1, langsung gitu nggak ada jika lagi. Kecuali kita pakai pernyataan berikut ekivalen, ya jikanya masih ada. Ini kan bukan pernyataan ekivalen. Jikanya diganti misalkan. Oke, Bu. Misalkan F fungsi aditif kontinu pada R, dan misalkan C didefinisikan sebagai F1, akan dibuktikan Fx sama dengan Cx untuk setiap X di R. Pembuktiannya, analisis pendahuluannya, F0 itu sama dengan F0 ditambah 0, sama dengan F0 ditambah F0, maka F0 sama dengan 0. Dan misalkan N bilangan asli, maka untuk sebarang X berlaku F NX sama dengan F dalam kurun N min 1 dikali X ditambah Fx. Kemudian F dalam kurung N min 1
N2 dikali X ditambah Fx ditambah Fx. Seterusnya sampai Fx ditambah Fx sampai akhirnya Fx. Sebanyak? N kali. Dengan Fx pada penjumlahan terakhir tersebut ada sebanyak N. Sehingga untuk setiap bilangan asli N diperoleh F Nx sama dengan N dikali Fx. Berdasarkan hasil tersebut kita punya F1 sama dengan, ini kita modifikasiin jadi Fn per N. Kemudian F1 per N itu bisa kita kali dengan N. Kemudian N-nya keluar, jadi N dikali F1 per N. Berakibat bahwa Fn per 1 sama dengan 1 per N dikali F1. Nah, karena di awal kita sudah mendefinisikan F1-nya itu sama dengan C, maka F1-nya kita ganti jadi C. Jadi 1 per N dikali C. Jadinya C per N. Untuk setiap N bilangan asli. Kemudian, tadi kita yang awal bahwa F0 itu sama dengan 0. Nah, ini kita modifikasikan lagi, jadi F min Nx ditambah Nx sama dengan F min Nx ditambah Fnx. Berakibat bahwa ini kita pindah ruas, yang Fnx jadi minus, sehingga dia jadi min Nx. Untuk setiap bilangan asli N, oleh karena itu setiap bilangan bulat N kita punya Fnx sama dengan Nfx. Selanjutnya misalkan R itu sama dengan N per N, sebarang bilangan rasional untuk N, N di bilangan asli, dan N-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita bisa tulis Fr itu sama dengan Fm per N. Kemudian kita bisa pecah jadi Fm dikali 1 per N. Terus M-nya keluar jadi M dikali F1 per N. Kemudian yang 1 per N-nya itu keluar juga, jadi M dikali 1 per N dikali F1. Nah, karena F1-nya itu kita definisikan C, maka kita bisa ganti jadi hasil akhirnya jadi C dikali R. Akibatnya bahwa FR sama dengan CR untuk setiap R bilangan rasional. Nah, misalkan bilangan X, misalkan sebarang X di R dan terdapat barisan rasional Rn, sedemikian sehingga Rn konvergen ke X. Karena Rn itu bilangan rasional, maka Frn sama dengan C dikali Rn. Akibatnya, limit barisan Frn itu sama dengan limit Crn. Kemudian C-nya keluar, jadi C dikali limit Rn. Nah, karena dia konvergen ke X, maka limit Rn-nya itu kita ganti jadi X. Nah, berdasarkan kriteria barisan untuk kekontinuan fungsi, teorema 5.1.3, maka fungsi Rn konvergen ke Fx. Sehingga terbukti bahwa Fx sama dengan Cx untuk setiap X bilangan real. Silakan yang lain bertanya atau berkomentar.
Saya tinggal bentar dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya ke kelompok 1. Oke, tadi ada yang bertanya? Coba diulang lagi dari awal. Oke, coba diulang lagi dari awal. Halamannya.
Ada yang nanya nggak tadi selama saya pergi? Nggak ada, Bu. Jadi fungsi aditif itu fungsi apa sih? Satu fungsi itu dikatakan aditif apa? Kalau sepemahaman kalian dari yang sudah kalian buktikan. Kalau F itu aditif artinya apa? FA tambah B sama dengan apa? FA plus FB, Bu. Oke. Dia akan nilainya akan sama dengan FA plus FB untuk setiap untuk setiap A dan B di R. Gitu ya. Nanti kalau kalian belajar aljabar, kalau kita punya suatu himpunan, kalau ini khusus lebih spesifik himpunan real terhadap tambah, kalau dia berlaku kayak gini, berarti dia itu fungsinya itu, nanti kalau belajar grup itu namanya grupnya, pemetaannya itu mengawetkan operasi, artinya adalah tadinya kita punya dari R ke R, ini si F, tadinya kita punya A dan B, kita jumlahkan A dan B duluan, ini kan hasilnya ada FA tambah B. Sama saja hasilnya kita kirim A ke FA, kemudian B kita kirim ke FB, ini kita kirim satu-satu dulu, kemudian kita jumlahkan, akan sama saja hasilnya dengan A dan B ini kita jumlahkan dulu, baru kita kirim gitu ya. Itu fungsinya, kalau kalian lagi belajar ruang vektor waktu di ALIN, fungsinya ini disebut fungsi linear. Tapi kalau nanti belajar struktur aljabar, F-nya itu disebut sebagai suatu homomorfisme grup, karena dia mengawetkan operasi penjumlahan di grup R, tambah. Kemudian akan dibuktikan bahwa F sama CX sama X. Coba ke halaman berikutnya. Oke, ini analisis pendahuluan. Oke, sampai sini ada yang ditanya nggak yang lain? Ini jelas karena dia bilangan asli kan. Kita masih bisa kayak gini karena dia bilangan asli. Lanjut. Terus kita giniin tujuannya buat apa? Kita menggunakan tahapan ini tujuannya apa? Kan tadi goalnya tadi apa? FCX sama dengan CFX ya. Untuk setiap C bilangan real. Gitu bukan tadi soalnya? Atau untuk setiap X elemen R. Oh ya, X elemen R ya, karena C-nya spesifik ya. Karena C-nya itu adalah si F1. Ini NFN ini fungsinya NF atau itu adalah N dikali nilai fungsi dari F1 per N? Dikali, Bu. Jadi tambahkan titik ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Kalau kayak gitu kesannya NF itu adalah suatu fungsi sebut namanya G. Ya walaupun dia pada ujungnya nanti mungkin bisa sama aja, cuma kan dalam konteks ini dia sebenarnya adalah N dikali F per N kan. Alasannya ya yang di halaman sebelumnya itu. Karena N itu bilangan asli. Ini kan sebenarnya menjumlahkan, ini kan sama saja bahwa F 1 per N ditambah 1 per N, dan seterusnya gitu kan ya, sebanyak N kali. Jadinya ini F per N ditambah seterusnya tambah F per N. Sebanyak N kali, ya udah ini jadinya adalah N dikali F per N. Terus ini nanti kurungnya ini dibenerin ya. Pakai kurung yang kontrol kurung biar ukurannya ngikut isi yang di dalamnya.
Terus seper-n-nya nggak usah kalian kurung juga nggak masalah. Kan dari sini kan kita punya apa? Clear dulu. Oke, dari sini kita punya apa? Nggak dikurung pun ini sebenarnya nggak masalah. Ini kan sebenarnya pakai karena n itu tidak sama dengan 0, berarti kan si n itu punya inverse. Jadinya berarti kita punya f seper n itu sama dengan seper n dari f1 gitu ya. Alasannya karena n-nya tidak sama dengan 0. Terus F1C, oke, berarti jadi C per N, oke. Terus halaman berikutnya. Oke. Ini juga ya, ini min N dikali Fx gitu ya yang ini. Terus ke halaman berikutnya. Ini juga ya masih ada kalinya di sini. Oke, terus next. Oke, ini udah bukti formal ya di sini ya? Iya, Bu. Oke. Tambahkan nanti ya kalau di makalahnya ya. Untuk membedakan mana yang analisis pendahuluan dan bukti formalnya. Terus ini kebalik, misalkan X elemen, sebarangannya setelah X elemen R. Misalkan X elemen R sembarang dan terdapat barisan bilangan real, barisan bilangan rasional Rn, sedemikian sehingga yang konvergen itu barisannya, barisan Rn konvergen ke X. Karena Rn-nya ada di Q, maka FRN sama dengan CRN. Akibatnya, limit dari barisan FRN sama dengan limit dari barisan CRN. Tadi kan kamu bacanya CRN aja ya. Ini kurung ini bukan sekedar kurung biasa, tapi ini adalah kurung untuk menyatakan bahwa yang ini adalah barisan. Terus ini tetap ada kurungnya, karena ini limit dari barisan Rn. Terus limit dari barisan Rn tadi asumsinya adalah X, jadinya C kali X. Kenapa FRN konvergen ke F? X? Karena tadi premisnya apa? F-nya? Karena F-nya kontinu ya. Tadi premisnya apa? F kontinu. Coba balik ke premisnya. Ya, karena F-nya kontinu pada R, berarti dia juga kontinu pada C, gitu kan. Karena F kontinu pada R, maka F juga kontinu pada C, gitu. Baru berdasarkan kriteria barisan, kita punya bahwa si barisan ini, barisan FRN akan konvergen ke Fx. Sehingga terbukti bahwa ini sendiri berarti kan FRN konvergen ke X, tadi kan ini ya, kan ini akan berubah jadi apa dia? Fx ya. Atau ini ini artinya adalah limit barisan FRN sama dengan apa? Limit dari barisan FRN sama dengan apa? Penulis mengatakan bahwa barisan FRN itu konvergen ke Fx sama saja dengan mengatakan bahwa apa limit barisan FRN sama dengan Fx. Ya, sama dengan Fx. Sehingga terbukti bahwa Fx sama dengan Cx untuk setiap X elemen R. Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan pindah ke kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya panjang nggak kira-kira? Kelompok 2.
Ini kelompok 2 mau dilanjut apa kuliahnya mau sampai sekarang? Mau dilanjut atau mau ditutup? Ditutup aja Bu kayaknya. Oke, karena sudah 11.50 kita tutup dan dilanjut minggu depan ya. Minggu depan kayaknya lanjut ke ya kalau saya sempat bikin videonya minggu ini yang 53, berarti kalian ngerjain 53, kalau enggak ya presentasi yang 5.2 dulu. Oke, sampai ketemu minggu depan.